Assalamualaikum Bu Artika. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik Bu. Oke, baiklah. Semoga kita selalu sehat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari ya Bu Tika ya. Amin. Baiklah Bu Tika, sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, rencananya kan besok apakah kamu besok ya? Iya Bu. Baiklah, Hari Kamis. Ya, sebelum kita observasi di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Tentang kegiatan observasi nanti. Ini namanya kegiatan pra observasi. Sudah siap ya buat Tika dan pertanyaannya ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, apa topik pembelajaran yang akan disampaikan Bu Artika pada kegiatan observasi besok? Oke, untuk kegiatan observasi besok itu saya akan menggunakan pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia pada topik materi majas metafora Ibu. Oh, jadi pelajaran bahasa Indonesia topiknya tentang majas metafora. Iya. Baik, tentunya dalam setiap pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa, kita punya tujuan ya. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai Bu Artika pada kegiatan pembelajaran itu? Ya, untuk topik pembelajaran majas metafora, saya memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama itu murid dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan majas metafora itu. Terus kemudian yang kedua, murid dapat membuat kalimat dengan menggunakan majas metafora. Oke, baik, itu ada dua tujuan ya, Bu Artika ya. Selanjutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang Ibu Artika pilih untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, untuk metodenya Bu, saya menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan media visual supaya siswa ini lebih tertarik. Jadi mereka bisa melihat gambar yang ditampilkan dalam layar proyektor. Terus kemudian di situ juga saya menampilkan video supaya anak-anak juga tidak hanya melihat tapi mereka juga dapat mendengar. Oh iya, lebih tertarik ya mungkin anak-anak dengan media visual dan juga media video pembelajaran ya. Baik, selanjutnya bagaimana Ibu Artika menghubungkan pembelajaran yang dilakukan besok itu dengan pengalaman nyata siswa atau secara kontekstualnya? Untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa itu saya meminta siswa untuk mengamati ketika misalnya orang tua mereka atau ayah atau ibunya pergi seperti itu Bu. Nah kemudian ketika orang tuanya pulang itu kan biasanya membawa oleh-oleh seperti jajan misalnya, nah seperti itu. Nah itu nanti akan saya kaitkan dengan pembelajaran di majas metafora. Istilahnya apa ya? Istilahnya kalau apa di dalam itu majas apa itu pakai majas itu? Iya. Baik. Selanjutnya metode apa yang digunakan Bu Artika agar siswa itu nanti bisa berpikir kritis waktu pembelajaran dilaksanakan, anak-anak tersebut bisa kreatif, kemudian kalau dalam kerja kelompok mereka bisa berkolaborasi. Oh ya, itu metode yang digunakan. Ya. Untuk metode pembelajarannya saya menggunakan metode diskusi kelompok Bu. Diskusi kelompok itu untuk menumbuhkan rasa mereka berpikir kritis, aktif juga nanti dalam berdiskusi, kemudian mereka dapat berkolaborasi, kreatif, terus kemudian di situ ada metode juga tanya jawab. Kemudian nanti di dalam LKPD-nya saya menyiapkan gambar supaya mereka dapat menjodohkan arti gambar itu nantinya ke arti yang sebenarnya seperti itu. Jadi misalnya majasnya ini gambarnya yang mana gitu ya. Oke, baik. Menarik juga metode yang akan digunakan nanti. Untuk pertanyaan selanjutnya di Bu Artika ya, bagaimana bentuk asesmen yang akan digunakan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan yang Bu Artika gunakan nanti? Ya, untuk asesmen yang saya gunakan itu asesmen diagnostik Bu. Asesmen diagnostik itu sebelum masuk ke pembelajaran saya akan melakukan asesmen di mana siswa ini nanti pemahamannya sejauh mana ketika mereka mau akan melakukan pembelajaran majas metafora ini. Iya. Kemudian ada asesmen formatif. Di sini saya menggunakan asesmen diskusi kelompok tadi Bu, menggunakan LKPD kelompok. Kemudian untuk asesmen sumatif itu saya ada tugas individu. Jadi persiswa itu saya beri tugas sendiri-sendiri. Jadi ada tugas kelompok, ada tugas individu. Iya. Baik, bagus sekali, sudah komplit itu untuk asesmennya ya. Iya. Terus yang pertanyaan terakhir nih Bu Artika,
dalam pembelajaran itu kita pasti punya tantangan. Saat pembelajaran tiba-tiba ada tantangan yang muncul nih, ya. Kemudian bagaimana Bu Artika nanti mengatasi apa ya, strategi apa gitu loh maksudnya yang akan digunakan Bu Artika untuk mengatasi tantangan yang kemungkinan akan muncul Iya. saat pembelajaran. Oke, untuk tantangan itu mungkin nanti saat mereka melakukan presentasi, Bu. Nah, strategi saya itu kan anak-anak kadang ada yang lupa setelah saya mengucapkan salam ini saya mau ngapain seperti itu. Nah, jadi saya memandu mereka. Jadi mengingatkan bahwa setelah ini, oh ini loh, setelah salam berarti perkenalan kelompok dari kelompok ini. Nah, seperti itu. Kalau untuk percaya dirinya mereka bagaimana? Kalau percaya diri itu anak-anak sudah mulai memiliki rasa percaya diri. Tetapi kadang kalau sudah berdiri di depan teman-teman kan lupa, Bu. Seperti itu, nervous lah istilahnya. Itu jadi tantangannya itu ya? Iya. Oke, baiklah Bu Artika, kayaknya sudah cukup nih kita ngobrol-ngobrolnya mengenai kegiatan observasi ini. Mudah-mudahan ketika observasi besok bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga sehat selalu, tetap semangat untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Itu saja Bu Artika ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.